Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa IS semester 6. Kali ini akan saya terangkan tentang pertemuan selanjutnya dari wakaf, di mana wakaf kali ini tentang manajemennya. Kita akan membahas tentang wakaf produktif yang kemarin kita sudah membahas, mulai dari definisi, lalu tujuan, kemarin itu membahas mengenai definisi, lalu membahas juga tentang dasar hukum, sama selanjutnya tentang sejarah, sama contoh dalam pengelolaan wakaf produktif. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai wakaf produktif, tentang tujuannya, tentang hambatannya, lalu faktor kegagalan dari wakaf produktif ini. Pembahasan ini kita akan titik beratkan pada hambatan, tujuan, serta faktor kegagalan dari wakaf itu sendiri, karena pengelolaan wakaf produktif itu bukan sesuatu yang mudah, karena ini merupakan salah satu bagaimana upaya nazir wakaf, upaya dari si pihak pengelola wakaf untuk mampu memproduktifkan agar wakaf itu menghasilkan sesuai dengan tujuannya. Jadi ini merupakan tantangan yang sangat besar sebetulnya, karena sampai saat ini pun kalau kita berbicara wakaf itu masih berputar pada 3M yang kita bahas kemarin ya, masjid, musola, madrasah, kan gitu. Jadi untuk ranah-ranah sektor ekonomi, ekonomi kreatif atau UMKM atau sektor usaha, itu wakaf itu masih sangat minim sekali. Padahal itu sama sekali tidak menyalahi dari syarat dan rukun wakaf itu sendiri. Yang pertama, kita masuk ke definisinya dulu agar kita ingat kembali wakaf itu apa. Wakaf itu menurut ke bahasa itu artinya adalah menahan. Kita ingat lagi, menahan menurut istilah adalah artinya menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi untuk kepentingan maslahat umum ini bisa rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, panti yatim, lalu misalnya untuk kepentingan masjid, musola, madrasah, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang penting untuk kepentingan umum, maslahat umum, di mana untuk memperoleh ridho Allah. Di mana kepemilikannya tidak lagi menjadi milik si wakif, kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak pula menjadi milik dari si nazir atau pihak yang menerima wakaf ini, tapi nanti kepemilikannya itu berpindah kepada kepemilikan milik Allah. Jadi tidak ada lagi manusia yang memiliki, lalu yang nanti hasilnya itu nanti diberikan untuk maslahat umum. Mudahnya wakaf ini merupakan akad untuk menjadikan penjaminan bahwasannya harta tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang menerima atau mauquf alaihnya. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai UU atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta bendanya miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya tanda kutipnya ya, atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi kesejahteraan umum menurut syariah atau kepentingan ibadah. Itulah wakaf menurut UU nomor 4 tahun 2004. 41 tahun 2004. Dimana dari sini pada intinya wakaf itu dalam perkembangannya itu ada yang namanya wakaf selamanya abadi sama wakaf kontemporer. Wakaf temporer. Wakaf temporer itu adalah wakaf yang memiliki jangka waktu. Dia tidak selamanya. Tapi ini juga masih perdebatan ya kalau wakaf temporer ini. Tapi yang jelas kalau kita berbicara wakaf, mauquf alaihnya itu adalah kepentingan maslahat umum. Kepentingan maslahat umum yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Yang selanjutnya kalau kita berbicara harta wakafnya, dia bisa harta yang tidak bergerak seperti atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain, ya. Itu termasuk benda-benda yang tidak bergerak untuk diwakafkan. Lalu kalau benda bergerak ada uang, surat berharga, sama halnya dengan saham dan lain sebagainya, kita udah bahas kemarin. Lalu ada hak atas kepemilikan intelektual, hak kekayaan intelektual. Lalu logam mulia, emas, kendaraan dan lain sebagainya. Jadi logam, perak, emas itu bisa digunakan
sebagai wakaf, benda wakaf atau mauquf bih ya. Lalu yang selanjutnya kalau kita berbicara mengenai tugas ya, yang punya tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ini adalah seseorang yang bernama nazir. Kalau mengenai nazir ini tidak akan kita bahas sekarang, kita akan membahasnya pada pertemuan terakhir sebelum UTS, jadi kita nggak akan membahas nazir sekarang ya. Nazir ini kita nggak akan membahas sekarang. Yang terpenting sekarang kita akan membahas mengenai tadi ya. Nah, pertama, model pengembangan wakaf produktif. Jadi, model pengembangan wakaf produktif itu, dia adalah kerjasama antara pengelola wakaf dengan pihak wakif. Jadi, wakif itu bekerja sama dengan nazir dalam hal pengelolaan harta wakaf. Jadi, dalam hal ini, ya, si nazir, ya, di mana dia harus memiliki skill, human skills ini ya, seperti halnya kemampuan SDM kita katakan ya, lalu human technical, lalu human relation. Jadi ada hubungannya dengan SDM dan juga public relation atau hubungan antar manusia. Jadi dia harus memiliki jaringan yang kuat, fundraising yang kuat, lalu human skill atau SDM yang kuat juga. Itulah nazir, di mana dia bekerja sama, saling timbal balik. Hubungannya saling timbal balik antara investor dengan penyuplainya. Jadi investor atau penyuplai yaitu wakif atau hasil kerjasama usaha. Antar wakif dengan nazir itu saling timbal balik kerjasamanya. Di mana semuanya itu ditujukan untuk mustahik wakaf yang kita kenal sebagai mauquf alaih. Di mana ini untuk fakir boleh, miskin boleh, pengangguran juga bisa, anak terlantar dan lain-lain. Di mana perbaikan sarana sosial ini juga bisa dimasukkan di dalam mauquf alaih, misalnya sekolah, sarana ibadah, lalu pemberdayaan SDM, pendidikan, rumah sakit, panti jompo, rumah yatim dan lain sebagainya. Ya. Itulah model pengembangan wakaf produktif yang jelas. Pada yang paling penting di sini adalah antara nazir selaku pengelola sehingga nanti wakaf itu bisa diperuntukkan untuk peruntukannya yaitu mauquf alaih, itu harus bekerja sama saling timbal balik antara wakif dengan nazir itu sendiri. Lalu yang menjadi faktor kegagalan dari wakaf produktif yang pertama adalah manajemen yang tidak bagus. Manajemen dari siapa? Ya tentu saja manajemen dari nazir wakafnya. Pengelolaan harta wakaf yang tidak baik. Misalnya ada orang wakaf tanah tapi tanahnya tidak dikelola dengan baik. Tanah yang memang hidup di misalnya tanah di daerah pegunungan tapi ditanami kelapa misalnya, itu kan pengelolaan yang tidak baik. Artinya ada manajemen dari harta wakaf yang tidak semestinya. Itu yang menyebabkan faktor kegagalan wakaf itu tidak bisa produktif. Tidak mampu memproduksi sesuai dengan peruntukannya. Lalu yang selanjutnya nazir tidak profesional. Pengelola selaku manajer yang akan mengelola dari harta wakaf itu sendiri bukan orang yang profesional, ini juga menjadi faktor kegagalan. Yang terakhir adalah penyelewengan. Nah, kalau yang ini sudah masuk ke koruptor ya, korupsi, di mana harta wakaf itu dikorupsi, dialihkan, diselewengkan tidak semestinya untuk harta wakaf. Misalnya ada harta wakaf yang diperuntukkan untuk pendidikan, tapi ternyata malah digunakan untuk misalnya pembangunan jembatan. Itu kan penyelewengan, sehingga yang semula ranahnya itu adalah ranah produktif, ternyata malah diselewengkan untuk ranah yang bersifat tidak produktif. Walaupun mungkin itu bisa menjadi wakaf juga. Itu sama-sama wakaf, misalnya sama-sama wakaf, yang satu adalah madrasah, yang satu adalah usaha bersama atau UMKM misalnya. Si wakif memiliki ikrar bahwasanya wakafnya itu adalah untuk kepentingan ekonomi masyarakat misalnya, tapi ternyata diselewengkan untuk pembuatan jembatan misalnya. Itu kan sama-sama bisa untuk wakaf karena sama-sama kepentingan umum, tapi yang jelas itu penyelewengan karena tidak sesuai dengan sighot atau yang diikrarkan oleh wakif. Itu seperti itu. Karena kemarin kita sudah membahas bahwasanya ikrar itu bisa berisi tentang sighot dari si wakif atau tidak berisi. Jadi kalau misalnya si wakif itu berikrar atau memiliki sighot bahwasanya ini wakifnya ini mauquf alaihnya itu adalah untuk pembangunan sektor tertentu, maka nazir harus mengelola sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh si wakif tersebut.
Yang selanjutnya adalah tentang kendala produktivitas ya. Produktivisasi wakaf. Jadi produktif dari wakaf itu sendiri itu memiliki kendala-kendala, hambatan-hambatan. Yang pertama, pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif masih sangat kurang. Benda wakaf tidak berkembang dan kurang mendukung. Kalau kita berbicara wakaf di dalam masyarakat, memang yang paling sering terjadi itu adalah wakaf itu masih tentang 3M tadi ya, masjid, musola, madrasah. Belum ada yang berpikir bahwasanya wakaf itu bisa masuk ke ranah produktif, bisa masuk ke ranah ekonomi, sektor UMKM, sektor usaha bersama, atau sektor pengelolaan tanah pertanian yang baik, itu belum ada yang masuk ke sana. Bahkan kita katakan sangat minim sekali di masyarakat. Memang ada, tapi masih sangat minim. Lalu yang kedua adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berkurang, mereka enggan berwakaf di lembaga yang resmi. Jadi karena memang isu-isu tentang koruptor, isu korupsi, isu penyelewengan dana, isu mengenai transparansi yang masih sangat kurang di negara kita, itu menyebabkan orang pengen berwakaf itu juga masih enggan. Padahal seandainya trust atau kepercayaan itu terjaga antara masyarakat dengan pihak lembaga wakaf yang resmi di bawah BWI yaitu Badan Wakaf Indonesia, itu banyak yang mengatakan wakaf itu merupakan tonggak yang akan menjadi masa depan dari perekonomian umat Islam di Indonesia. Tapi ya tadi, trust atau kepercayaan yang kurang dari masyarakat terhadap lembaga resmi itu menjadi salah satu dari faktor yang menghambat perkembangan wakaf produktif. Yang selanjutnya adalah nazir kurang profesional, wakaf tidak terkelola dengan baik, sehingga wakaf tidak mampu memberikan pemecahan masalah. Jadi karena faktor nazir atau pengelolanya yang memang kurang kompeten, tidak mampu berkompetisi dalam hal produktivisasi, dalam hal mengembangkan harta wakaf, itulah juga menjadi faktor dari terhambatnya harta wakaf untuk menjadi sektor produktif. Yang selanjutnya kesimpulannya, oke. Kalau kesimpulan ini masuk ke nadir juga ya, mungkin kita masuk poin yang ketiga, bahwasannya berhasilnya pengelolaan wakaf uang tidak hanya bergantung pada nadir saja, tetapi diperlukan komitmen bersama antara nadir, wakif, umat Islam, dan pemerintah untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia. Agar nadir mampu mengelola wakaf uang, nah, kalau ini wakaf uang semua ya kesimpulannya. Yang jelas ini wakaf yang bersifat produktif ya, wakaf yang bersifat benda bergerak, yang bersifat produktif, perlu adanya sinergitas antara wakif, antara nadir dengan pengelolaannya. Itu harus sinergi, sehingga nanti bisa diperuntukkan ke mauquf alaih yang sesuai dengan syariah Islam, yang sesuai untuk kepentingan maslahat umum, dan tentu saja bisa dikelola secara produktif ya. Satu lagi yang belum saya sampaikan di sini mengenai tujuan dari wakaf produktif ya. Ada di buku PDF Wiki dan Manajemen Wakaf Produktif ya. Ada di halaman 18, bisa langsung di scroll ke halaman 18 tentang tujuan dari wakaf produktif. Jadi tujuan dari wakaf produktif secara umum, tujuan disyariatkan hukum adalah untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan ya. Kita tahu dalam kaidah fikih ada yang namanya darul mafasid wa jalbul masolih. Itulah tujuan utama dari persyariatan hukum yang dapat diperoleh dengan memperbaiki kondisi manusia dan menolak kerusakan yang menimpanya. Oke. Dalam hal ini kita menurut Ibnu Asyur ditinjau dari perspektif maslahah, wakaf masuk dalam maqasid syariah yang bersifat hajiah. Jadi ada daruriyah, hajiah, sama tahsiniyah. Sedangkan wakaf itu maksudnya kerana hajiah, yaitu kemaslahatan yang apabila tidak diambil tidak menimbulkan kerusakan, akan tetapi menimbulkan kesempitan atau kesulitan dalam hidup. Sebagian muamalat yang mubah ya masuk dalam kemaslahatan yang bersifat hajiat. Wakaf masuk dalam ranah kategori hajiat ini
dengan masuknya itu ke tabaruat atau kebaikannya yang berasaskan saling mengasihi sesama manusia, sama umat Islam. Tujuan untuk membantu orang lain yang lemah dan lain sebagainya ini. Jadi wakaf dalam skema makosid ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Alasannya adalah apabila wakaf tidak disyariatkan, maka apa yang terjadi? Maka kebutuhan akan masjid tidak bisa terlaksana, kebutuhan akan rumah sakit, kebutuhan akan sekolah, dan lain sebagainya itu tidak akan terlaksana dengan baik. Sehingga di sini perlu adanya pembukaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Secara rinci ada beberapa tujuan dari wakaf produktif. Wakaf kenapa perlu diproduktifkan? Yang pertama, perwujudan ketaatan kepada Allah. Jadi perwujudan ketaatan itu yang pertama, ya, asas ketuhanan itu yang pertama. Jadi adanya wakaf produktif tentu saja adalah asas ketuhanan tentang perwujudan ketaatan kepada Allah yang memiliki harta yang bersifat ekonomi tinggi, yang menjanjikan keamanan ekonomi bagi pemiliknya. Akan tetapi diwakafkan, ya. Jadi dipindahkan kepemilikannya dari milik pribadi menjadi milik Allah. Nah, ini kita sudah membahas kemarin. Wakaf itu ada penjaminan bahwasannya hartanya tersebut akan digunakan untuk kebaikan karena kepemilikan pribadi dipindahkan kepada kepemilikan Allah atau milik maslahat umum. Adalah merupakan gambaran ketaatan dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah tentang asas ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah wasilah melaksanakan misi kekhalifahan di muka bumi. Kalau ini kaitannya dengan bagaimana tugas manusia sama manusia menjadi manfaat untuk orang lain dengan menjadi khalifah di muka bumi. Dan sebagai modal umat Islam untuk meraih kejayaannya di muka bumi serta menjadi media dakwah Islam bagi seluruh umat di dunia. Karena wakaf itu berperan dalam peradaban Islam yang besar. Wakaf merupakan penyumbang paling penting bagi kemajuan peradaban Islam. Karena dalam sejarahnya pula, baik di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan di zaman Rasulullah, zaman sahabat, itu yang namanya wakaf itu memegang peran yang sangat penting dalam hal kemajuan umat Islam. Dan sebetulnya bukan hanya umat Islam, karena yang namanya wakaf, mustahiknya atau mauquf alaihnya itu tidak harus umat Islam. Kemaslahatan umum pun itu boleh. Jadi boleh diberikan kepada orang-orang yang non-muslim kalau mereka memenuhi syarat sebagai misalnya ada orang non-muslim yang fakir atau miskin, itu boleh menerima harta wakaf. Menerima maslahat hasil dari harta wakaf itu sendiri. Yang selanjutnya nomor 3. Nomor 3 adalah tentang sebagai sumber pendanaan yang permanen, ya, dan berkelanjutan, dan mandiri bagi kebutuhan sosial dan ekonomi umat. Jadi ini kaitannya dengan sektor ekonomi. Jadi kalau tadi ada sektor pertama itu adalah ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah bagaimana itu merupakan perwujudan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai kejayaan umat Islam juga, sebagai kepentingan umat di dunia pula. Lalu yang ketiga, ini adalah kaitannya dengan sebagai sumber pendanaan yang permanen bagi umat Islam yang berkelanjutan dengan cara yang mandiri dalam sektor ekonomi umat. Tujuan dari wakaf produktif adalah untuk menjadi sumber keuangan yang terus-menerus dan berkelanjutan bagi pendanaan kebutuhan-kebutuhan umat pada bidang keagamaan, lalu sandang pangan, lalu papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Wakaf dapat memberikan keamanan ekonomi bagi umat Islam. Itu yang nomor 3. Yang keempat, mewujudkan solidaritas sosial, saling melengkapi dan umat yang satu di kalangan umat Islam. Imam Al-Dihlawi, ya, Ad-Dihlawi mengatakan bahwasannya di antara bentuk sumbangan adalah wakaf. Orang jahiliyah belum mengenal wakaf ketika Nabi Muhammad SAW menemukan formulasinya sehingga dapat memberikan kemaslahatan-kemaslahatan
yang tidak ditemukan pada bentuk-bentuk sedekah lainnya. Kenapa? Karena seorang bisa saja menyalurkan hartanya yang banyak di jalan Allah kemudian habis begitu saja. Jadi pada intinya kalau seorang berwakaf itu adalah merupakan sumber ekonomi yang terus-menerus bagi umat. Karena apa? Karena ada penjaminan tadi. Yang paling menjadi titik berat di sini adalah bahwasannya wakaf itu berbeda dengan akad sedekah yang lain. Karena wakaf itu ada penjaminan hartanya tidak akan disalahgunakan dan hartanya itu dawam, abadi, terus-menerus, permanen, tidak akan habis begitu saja. Itu yang menjadi salah satu nomor 4 ya, poin keempat yang terpenting dalam tujuan dari wakaf itu sendiri. Untuk dari file manajemen wakaf ini, manajemen wakaf produktif, serta tadi file serta tugasnya untuk hari ini itu nggak ada ya. Jadi untuk file PDF ini nanti saya share via WA Group. Hari ini nggak ada tugas. Nanti untuk bagian upload file pada Google Form-nya bisa dilewati dulu. Tapi untuk materi ini tetap nanti akan ada masukan atau dari materi ini nanti akan masuk dalam materi UTS. Jadi tetap harus dipahami dengan baik tentang bagaimana hambatan, faktor kegagalan, serta tujuan kendala dari wakaf produktif itu sendiri. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa presensi di Google Form. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.